Oke teman-teman, kembali lagi dengan gue Agung Tau, dan di video kali ini gue akan membahas tentang binary option ya, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan gitu kan, dan banyak kasus yang terungkap gitu kan ya. Salah satu orang di Bandung juga gitu kan, sama orang yang di Medan itu menjadi orang-orang yang dipanggil oleh kepolisian gitu kan, karena diduga menjadi orang yang menjerumuskan orang-orang atau memberikan, ya dalam tanda kutip, menipu lah gitu kan, dalam aplikasi binary option atau ya binary option yang tersebar gitu kan, misalkan Binomo gitu kan, All in Trade, IQ option gitu kan, kayak gitulah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya Indonesia sendiri memang masyarakatnya masih belum bisa menyaring informasi keuangan dengan baik gitu kan, apalagi dalam literasi keuangan di Indonesia itu memang sangat rendah gitu kan, dalam financial edukasinya juga sangat rendah gitu kan, sehingga mudah sekali untuk di dalam tanda kutip dibodoh-bodoh lah gitu kan, diberikan informasi yang instan gitu kan, kayak cepat untuk kaya gitu kan. Di Indonesia itu masih mudah gitu kan untuk diberikan pengaruh-pengaruh kayak yang cepat dan mudah tersebut gitu kan, sehingga ketika mereka diberikan informasi oleh influencer yang dalam tanda kutip memperlihatkan kekayaan mereka atau flexing gitu kan, sehingga orang Indonesia itu senang gitu kan, bahwa wah dia juga bisa kayak gitu ya, penghasilannya atau gajinya atau pendapatannya bisa miliaran dalam setahun gitu kan, bisa beli mobil Lamborghini Alphard, Ford, dan apa-apa yang sangat mahal tersebut dalam waktu yang singkat. Kenapa gua enggak gitu kan? Dan caranya katanya cukup mudah gitu kan, sehingga orang Indonesia itu memang sangat suka dengan suatu hal yang instan gitu kan, padahal dengan secara logika atau rasional kita, hal itu sangat sulit atau sangat tidak mungkin gitu kan, karena ya kayak instan itu ya bagaimana gitu caranya gitu kan, bagaimana orang memberikan, bagaimana uang itu bisa berputar dengan sangat cepat gitu kan, bisa menghasilkan dengan sangat cepat jika memang tidak ada jalan pintas lah gitu kan, gitu kan. Nah, apalagi dalam media-media yang tersebar gitu kan, bahwa orang yang bermain all in trade atau bermain binary option tersebut, uang 70%-nya diberikan kepada afiliator ya. Itu sangat jahat banget gitu kan. Bagaimana mereka seorang afiliator yang memakan 70% uang orang-orang yang ikut terhadapnya gitu kan, dia makan sendiri gitu kan, dia dipamerkan gitu kan terhadap orang-orang, apalagi mereka dengan iming-iming memberikan, mendonasikan itu kan di masyarakat gitu kan. Wah, gila banget gitu kan. Misalkan berdonasi dengan uang haram kan, ngeri banget lah gitu kan, ngeri gitu. Ngeri banget lah intinya gitu kan. Bagaimana sih mereka, jalan pikir mereka gitu kan, orang-orang yang afiliator tersebut berpikir gitu kan, memberikan uang haram lah gitu dalam tanda kutip ya, kepada orang-orang yang tidak punya kaitan apa-apa gitu kan terhadap hal itu gitu kan. Atau mungkin itu salah satu, ya itu emang sih salah satu hal yang membuat, salah satu flexing gitu kan, salah satu hal yang memang membuat orang-orang tertarik terhadap binary option tersebut gitu kan. Sehingga jika orang itu gitu kan, seseorang itu bagi-bagi uang gitu kan terhadap orang-orang yang membutuhkan gitu kan, jadi mereka merasa simpati gitu kan, memberikan doa dan apa-apa, jadi sehingga bisa menjadi figur yang mereka senangi gitu kan, padahal uangnya uang haram gitu kan. Kok bisa gitu kan? Bagaimana orang-orang itu berpikir hal tersebut gitu kan. Dan ya hal itu memang sudah puluhan tahun ya gitu kan, terus dilakukan gitu kan, terlihat gitu kan dari dulu juga kan, banyak scam gitu kan, banyak PMLM gitu kan, yang memang LM-nya itu sendiri memang menjerumuskan pada scam, itu Ponzi juga gitu kan. Banyak orang-orang yang memang dari dulu gitu kan, dari zaman tersebut sampai sekarang itu memang orang-orangnya itu untuk memprospek orang lain itu dengan cara flexing gitu kan. Dan flexing ini sudah sangat dijelaskan dengan baik oleh Renard Kasali gitu kan,
dalam bukunya dan maupun di videonya gitu kan, dan dalam video Deddy Corbuzier juga ada gitu kan, supaya lo lebih gampang menyerap informasinya gitu kan. Nah ya seharusnya kan dengan pola yang seperti ini tuh, dengan pola flexing yang terus berkelanjutan dan polanya sama dari puluhan tahun yang dulu itu, seharusnya kita lebih paham gitu kan, lebih tahu gitu kan, bahwa wah ini flexing nih gitu kan, oh ini yang namanya flexing, ya udah kita nggak usah ikut lah gitu kan, nggak usah mengikuti dia gitu kan, nggak boleh lah gitu. Seharusnya kan dengan barbar lah gitu kan kelihatannya, kalau flexing seperti itu tuh barbar banget lah gitu kan kelihatannya. Ya udah kita jangan sampai kita ikuti gitu aja, simple aja sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya ribetnya gitu kan, kita sebagai orang yang suka dengan kekayaan instan dan tidak bisa memilah informasi yang baik ya. Padahal orang-orang yang kaya dengan kekayaan yang sebenar-benarnya itu mereka tidak flexing loh. Mereka misalkan Haritanu gitu kan, misalkan orang-orang bos di gudang garam atau bos-bos di BCA gitu kan, orang-orang kaya gitu kan, yang sebenar-benarnya kaya, punya perusahaan gede gitu kan, yang jauh banget uangnya itu di atas mereka gitu kan. Dan orang-orang yang flexing tersebut, mereka tidak memamerkan kekayaan loh, mereka tidak terlihat sebagai orang kaya loh. Mereka makan juga kadang-kadang di ya nggak mewah-mewah banget kadang-kadang gitu kan. Mereka juga makan ya memang di tempat mewah yang memang orang-orangnya juga kolega-koleganya yang kaya juga gitu kan. Dan mereka tidak sering didokumentasikan gitu kan, tidak sering mereka bagikan terhadap orang lain juga gitu kan, karena ya itu bahaya banget sih sebenarnya kalau misalkan banyak orang tahu bahwa mereka sangat kaya itu kan. Ya secara rasionalitas jadi bahan hal yang mengancam gitu kan bagi mereka gitu kan, dari kejahatan gitu kan, bagi orang-orang yang pengen yang memang benar-benar jahat gitu kan, bahwa dia itu salah satu hal yang wah dia uangnya banyak, jadi kalau misalkan gua rebut juga dikit gak apa-apa. Jadi kan kayak gitu mikirnya gitu kan, takutnya ada hal yang seperti itu gitu kan, sehingga mereka orang kaya sebenarnya itu tidak memamerkan kekayaan mereka gitu kan sebetulnya gitu kan. Dan anehnya seorang afiliator tersebut dengan uang yang seadanya gitu ya, mereka flexing, dan secara rasionalitas kan itu gak aman gitu kan bagi jiwa dan raga mereka gitu kan. Gitu sih simpelnya gitu kan. Lagian binary option itu anehnya kan udah sama OJK juga udah dicap gitu kan, bahwa mereka itu ilegal gitu kan. Ya jelas lah kalau ilegal gitu kan, berarti dihukuminya haram gitu kan, dihukuminya tidak boleh gitu kan, kita tidak boleh masuk ke dalam lingkungan itu gitu kan. Dan kalau kita misalkan masuk kepada lingkungan itu ya kita harus siap dengan konsekuensi atau aturan hukum yang ada gitu kan. Mereka seorang afiliator dan mereka orang yang masuk ke dalam jaring binary option tersebut ya, mereka seorang afiliator ya, mereka seharusnya cukup fair gitu kan, menjalani apa yang didakwahkan oleh polisi gitu kan, apa yang, karena ya jelas gitu kan hukumnya udah ada gitu kan, binary option itu ilegal dan ada aturan-aturan tersendiri jika melakukan hal tersebut ada hukumannya gitu kan. Dan bagi mereka seorang yang trader gitu kan, yang gambling sih, bukan trading di situ, orang yang gambling di situ, ini nih angkot tuh suka seenaknya guys. Ya seorang yang memang masuk ke dalam jaringan binary option itu seharusnya mereka riset dulu gitu, bahwa binomo itu atau all-in trade atau yang lain itu memang ilegal gitu kan. Jika memang sudah tahu bahwa itu legal namun mereka tetap saja termakan oleh
afiliator tersebut dan mereka masuk ke dalamnya, ya udah gitu kan. Kalau mereka rugi ya gak bisa bertanggung jawab pada siapa-siapa gitu kan. Ya mereka mengalami kerugian, ya udah gitu kan. Ya udah angus aja gitu kan. Mereka harus siap karena aturannya memang kalau itu kan ilegal gitu kan ya. Kalau lo dapet hukuman kerugian gitu kan dari binary option tersebut, ya udah lo harus terima gitu kan, karena udah dibilang dari awal bahwa itu hal tersebut tuh ilegal gitu kan. Begitu sih. Dan ya kita harus belajar yang bener lah, yang benar mengenai edukasi keuangan. Karena nah di video-video mereka sendiri sih edukasi keuangan, ya ngomongnya sih edukasi keuangan sih, ya edukasi keuangan juga memang kita harus saring-saring juga gitu kan. Memang harus orang-orang yang memang benar-benar sukses, yang secara kenyataannya sukses gitu kan, tidak memakai jalan pintas yang aneh-aneh gitu kan. Kita harus membaca dari orang-orang yang memang ahli dan pakar gitu kan, dari orang-orang yang memang bisa mengatur keuangan dengan baik gitu kan. Damn. Begitu. Ya udah sih gitu aja video dari gua, semoga ini bermanfaat gitu kan buat teman-teman semua. Dan gua harap hati-hatilah, jangan sampai kemakan omongan orang secara mudah gitu kan. Belajar yang benar gitu kan, sebelum melakukan sesuatu pelajari dulu gitu kan apa risiko dan manfaatnya gitu kan. Kalau bisa dibilang binary option itu high risk low return gitu kan, bukan high risk high return gitu kan. Begitu sih.